Yuk, sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fana Nevin. Di kesempatan kali ini saya nggak sendiri, kita kedatangan tamu jauhnya itu sini sampai depan gang kira-kira, tetangga sendiri. Om Rizky apa Rizky kan? Ya, Rizat Kai. Rizky, Om Rizky yang biasa dipanggil Kiki. Rizky juga. Kiki. Oh, panggilannya Kiki. Oh, kan. Nah, ini tetangga tapi nggak tahu Kombol, Cuk. Karena apa, Pak? Kamu sengaja nggak mau bergaul sama saya, Pak? enggak lah. Situ goesnya apa? Militan. Jadi ini siap-siap HP di sini, siap-siap di call sama istri. Sendiri, ya. Soalnya habis ini jemputan. Seperti itu. Jadi ya enggak juga, Pak. Aku goesku ya enggak terlalu jauh lah, Pak, itu kan. Iya, nggak jauh, tapi sendirian. Seringnya sendirian. Terus kalau waktunya sampai sore, kadang-kadang sampean nggak bisa. Sedangkan kalau sama John sama itu kan Gak kenal waktu. iya, kadang-kadang sampai sore gitu. Sampai malam. Sampai malam gitu. Sama Sabtu jadwalnya. Ya kan aku Sabtu, Kak. Ya, Sabtu, Iya, tapi Sabtu sampean biasa. jam 9 udah nyampe rumah lagi Mana kadang-kadang. ada. Iya. Ya, tapi karena kan kalau biasanya kan intinya sekali gowes itu kan misalkan jauh gitu kan sampai bermalam-malam dan berhari-hari. Nah, itu dia kalau kita nggak bisa gitu. Kalau short time Iya. sampai malam ya kan. Heeh. Nah, kalau aku kan ngambil jeda waktu itu kan biasanya misalkan ada event kayak kemarin ini itu ya udah sekalian long gitu kan ngambilnya. Soalnya izinnya lebih enak Iya. daripada ngambil cuman Sabtu gitu. Kecuali event ya. Sabtu tapi sampai malam tiap mungkin tiap Sabtu Pas ada sampai event malam. malah nggak bisa. Kapan? Ya misalkan kalau tiap Sabtu gue sampai malam pas ada event sehari 2 hari malah nggak diizinin ya. Nah, malah susah kayak gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, makanya kalau aku sih ngejarnya pas waktu ada event sekalian gue jauh, misalkan Auda atau apa kan enak. Jadi kayak apa ya? Spare waktu lebih gitu, Pak. Boleh berangkat atau apa kan. Soalnya berangkatnya nggak sendirian, ada orang yang sama ini aman jadinya. Iya. Paham. Nah, kalau Jadi, beliau ini peturing jauh, guys. enggak. Itu Kemarin terakhir setahun sekali goes ke Depok Jogja PP Enggak, sekali jalan aja. sekali jalan. Nah, pulangnya naik bus karena Seninnya harus kerja kan. Kemarin lewat Semarang kan? Enggak. Oh, dulu lewat mana kemarin? Pas sebelum sampai di Brebes belok kanan tuh ke tengah. Brebes. Lewat Bumiayu, Sampang. Sampang ya? Iya ya. Kok Sampang? Apa Bumiayu. Pokoknya sebelum Brebes setelah Tegal itu belok kanan aja. Oh, Sebelum Tegal sudah Brebes belok kanan. Oh, situ Tegal. Ini agak geluduk soalnya depan lagi hujan, teman-teman. Hujan, iya. Nah, nggak tahu ini backgroundnya tak coba nyala no. Ini pokoknya teman lighting masih belajar. Ya nggak ada lighting sih sebenarnya, Pak. Nah, Maksud dari awal tadi. ya nggak apa-apa. ini karena Namanya tes setup ya, setup. konten ya kan kita nanti bakalan bisa sering ngobrol tentang apa mengulik apa gitu loh, Pak. Oh. Saya mau ajak Anda seperti itu, Pak. jangan. Kita menilai satu produk barang, misalkan lagi ada barang datang gitu. Kita review. menilai barang ya apa. Oh. Menurutmu dan menurut orang lain kan berbeda-beda, Pak. Berarti harus dicoba dulu apa benar-benar dari unboxing dari awal. Unboxing aja, kayak first Unboxing. impression, Oh, first impression. kan bisa. Ya, Jadi bisa. penilaian orang satu barang itu kan beda-beda. Iya, benar. Jadi nggak melulu sama kan. Nggak. Menurutku bagus, menurutmu jelek, ya Iya. nggak masalah. Toh kan kita first impression dan kita belum coba. Dan itu tergantung selera masing-masing. Nah iya, Iya. makanya itu kan apa ya? Ya itu lagi first impression itu terkadang banyak faktornya sih yang menentukan itu bagus jeleknya satu barang kayak gitu. Nah, Mas, ini sampean by the way sepedaan sejak kapan sih? Saya produk pandemi kebetulan. Masa sih? Iya, produk pandemi.
Jadi terus dulu tahun 2012 fiksi enggak beli MTB kan. yang MTB, Giant itu ya? Whimcycle. Oh, Whimcycle kuning biru ya? Biru. Oh. Terus pakai sekali 2 kali, wah nggak cocok nih, Nah, gampang letih. gaya gampang letih. Nggak cocok. Bahasanya itu loh. Dulu kan kita mau motoran kan kalau pergi kerja kan. Terus. Jadi sepeda beli cuma kayak penasaran kan, enak nih. Ya paling nggak nyampe sekilo, ternyata capek gitu kan. Udah habis itu gantung di dinding jadi pajangan aja. Sampai pandemi kemarin. Nah, gara-gara orang banyak yang bersepeda, Sepeda lagi. ya nggak lagi sih jatuhnya kan, kemarin juga bukan bersepeda, cuma iseng aja. Iseng. Akhirnya Sepedahan. Terus kok akhirnya bisa kumpul-kumpul sama teman-teman gimana? Kalau ini yang racun pertamanya John nih. Kok bisa kenal John duluan? John itu temen SMP kan. Ya memang udah temen. Oh, seumuran berarti sama Ya, John. iya. Oh iya sih. John mukanya agak boros soalnya. Oh, agak boros. Iya. Ya kira-kira. Ya ini awet muda. Coba tebak berapa umurnya, Ya, teman-teman? tebak. Boleh komen lah ya. Boleh komen. Kalau misalkan kalian bener, nanti gampang lah. Oke, jawaban pertama. Tapi kalau yang jawab yang kenal saya gimana? Ya jangan dong. Ya. Tas banyak, tenang aja. Oh, Pokoknya kalau kalau misalkan bisa nebak umurnya beliau ini berapa, nanti kayak adalah nanti apa kaos juga boleh, banyak kaosku. Kalau tadi bakal tahu nebak gini, harusnya jenggot potong dikit lah ya. Potong. Nah, terus si John dia tuh 2019 dia. udah mulai goes. Dari Sally dia, anak Sally. Oh iya, dia Iya. kan DFB kan, Depok paling baik. Iya, sama itu tuh yang yang orang-orang Jakarta Barat tuh apa ya? Pokoknya Sally lah ya. Iya, terus. Sally itu dia ke road bike. Oh, baru road bike. Terus. Road bike, aktif di road bike tuh terus. Oh, Nah, sama pejabat tok itu. Hah? Sama pejabat kalau goesnya. Ya. Dan nggak Terus- pernah ngajak aku dia. Tapi dia punya MTB juga. Ya, Giant Yukon ya. Giant Yukon. Ya kan, terus. Kalian tahu ya, apal ya. Saya lihat, cuman saya nggak pernah diajak goes aja sama Om John. Emangnya dia kayak gitu. Terus. Sampai kan dulu bukan di sini. Terus. Nah, Terus. ya udah, goes John, ayo. Ya udah pakai MTB. Pakai goesnya dulu awalnya pakai MTB itu. Pas goes bareng. Repeatnya ya. Goes kembalinya ya. Masih pakai MTB lagi Ini nih. kan adanya MTB Whimcycle. Oke, belum beli yang lain ini. Nah, ini nih pelajaran nih sebenarnya nih. Apa tuh? Kalau mau berkata itu hati-hati gitu. Jangan sampai kita menjilat ludah sendiri. Jadi ini pelajaran dalam hidup tuh sering kejadian seperti itu. Kadang kita berkata, wah saya sih nggak mungkin kayak gitu. Ternyata kita menjilat lidah sendiri. Nah, sama sepeda nih. Jadi ada kejadian waktu sama temen nih malam-malam naik motor di Pancoran, terus lihat ada yang sepeda tuh. Itu kayak Jumat kan, macet kan. Kayaknya tuh orang bike to work tuh. Ini kejadian 2010, 2009 gitu kan. Teringat kembali gitu. Iya, dulu pernah seperti itu gitu kan. Terus kata temen, wah Ki, gue juga ada nih temen yang bike to work. Dari mana? Dari Depok. Sama gue bilang kurang kerjaan aja tuh orang. Terus Apa? Emang nggak punya motor apa? Iya. Emang nggak ada motor? Zaman nggak ada itu ya, kendaraan lain? Iya. Bikin capek badan aja. Itu saya sampai ngomong kayak gitu. Terus Gak taunya ya ini pas pandemi jadi inilah menyenangi sepeda lah. Bahkan dulu waktu setelah pandemi ya sering juga bike to work jadinya gitu. Nah, berarti sebelum pandemi itu akhirnya kecemplung ke bike to work itu? Enggak, setelah pandemi. Setelah pandeminya. Setelah pandemi kan berarti waktu pandemi udah seneng sepeda. Terus beli sepeda yang ini yang itu gitu kan. Akhirnya beli Lagi sepeda. gitu kan, keracun gitu kan. Terus Ya akhirnya nyoba, kayaknya enak nih bike to work. Depok Tebet. Dekat lah ya. Nah, Terus ya udah jadi ya lumayan lah seminggu 3 kali gitu tetap kan. nagih Nagih lah ya tuh. keterusan. Ya, apalagi Racun, waktu itu ya. masih
kerja itu masih santai tuh, masih masa-masa setelah pandemi itu. Waktunya masih fleksibel ya? Masih fleksibel karena belum banyak kerjaan tuh. Nah itu di situ saat itu langsung keingetan terus tuh kata-kata itu yang menjilat lidah sendiri. Balik tuh, Iya, nyerang balik. Ngapain sepeda jauh-jauh gitu Ya kan? kan? Nggak ada kerjaan itu tuh. Nah itu juga dirasain juga sama saya sekarang nih. Kalau ada orang nanya kemarin goes kemana, misalkan goes ke daerah Jonggol misalkan, ke Jonggol. Ngapain sih jauh-jauh banget sepedaan? Ya gitu. Nah itu perkataan waktu saya dulu waktu kayak gitu. Jadi jangan pernah ngomong istilahnya. Iya. Ngapain sih? Anda belum kena racunnya. Jangan menilai orang dari luar lah ya. Just a book by its cover ya, istilahnya bahasa Jawanya gitu ya. Dorong ke racun soalnya. Nah, terus akhirnya keracun beli sepeda lagi. Nikasio ya pertama ya? Nikasio. Itu sama tuh waktu main sama temen. Bukan si John ngeracun? Bukan, ada temen gitu, Oji. Oh, yang punya Giant itu? Bukan? Enggak, dia Oji ini dia punya brand itu, Yahweh buat topi-topi pelari tuh. Oh, ada ya, terus? Anak-anak lari lah ya. Terus? Ya main tuh ke kosannya kan. Sepeda dia tuh ini Marine Four Corner. Four Corner, oke. By Flatbar ya? Yang Flatbar? Four Corner iya. itu ya? Apa? Trooper ya? Touring ya? Kan? Terus? Tanya-tanya, berapa nih Ji harga sepeda? Four Corner waktu itu 11 jutaan ya, 11 jutaan. Sama tuh ngomong juga, gila Ji, sepeda ngapain mahal-mahal gitu kan? Nah, terus? Itu kondisi saat itu udah punya federal. Oh, udah punya federal. Udah ya ini federal nggak tahu ini yang mana ya? Yang kuning. Apa udah pernah ketemu federalnya? Belum. Yang kuning. Kan udah nggak ada sekarang? Ada. Oh, masih ada? Itu. Terus? Federal. Jadi ke kosan dia naik federal itu, main gitu. Sepeda kok mahal-mahal. Waktu itu federal kan cuma beli bahan aja 700.000 terus cat sendiri. Iya. Akhirnya jadi bahan lah ya untuk. Iya, dari bahan itu sendiri tuh, belajar ngecat sendiri, pakai kompresor. Jadinya beli kompresor. Jadi pokoknya pandemi itu merubah segalanya dah. Pokoknya belajar cat juga, belajar ngecat. Oh, punya kompresor Anda? Ada yang kecil tapi. Kecil. Aku aja ngecat pakai yang pink dia pakai apa namanya? Pilok. Iya, tadinya mau pilok cuma udah kebetulan patungan sama adik ipar kan. Oke, terus. Belajar ngecat sendiri segala macam. Ya jadi ya itu Four Corner 11 juta. Mahal banget gitu. Istilahnya tuh nggak kebayang gitu ini bisa beli segitu ya? Beli motor gitu kan. Iya, kali bandingkan itu nggak kebayang aja. Cuma lama-lama kita apalagi ikut di Facebook tuh, ikut grup banyak gitu kan. Itu komunitas Facebook ya? Iya, misalkan ada GXID. Ya, forum Gitu kan, GXID. Kan karena kebetulan senengnya tuh yang inilah ya, bukan road bike lah. Ya, gitu. explore lah. Jadi lama-lama tuh jadi berhasrat mempunyah gitu. Berhasrat ya? Berhasrat. Kena racun. Itu namanya kena racun ya? Iya, kena racun. Itu namanya kena racun. Ya udah, lama-lama nabung kayak gitulah. Terus harga masih gorengan. Itu beli di Casio baru apa? Baru. Berarti beli di Rodaling? Enggak. Di forum. Beli baru di forum? Karena di Rodaling, waiting listnya itu saya ke 33. Dengan harga gorengan dong pada saat itu? Kalau di Rodaling nggak gorengan. Enggak, samain beli nih? Iya, bedanya sama Rodaling 700.000. Oh, berarti masih wajar lah. Masih wajar. Makanya dibeli. Dikirim dari Jakarta? Enggak, jadi Seodean, daerah Pasar Minggu. Oh, berarti anak Jakarta masih ya kan? Iya. Oke. Itu awalnya ya sepeda seperti itu. Seperti itu. Tapi bener diakuin tuh sepeda itu positifnya banyak sebenarnya. Positif. Salah satunya tuh bangun pagi tuh jadi lebih rajin aja, lebih sering bangun pagi. Kalau sering goes. Nah, terus sebenarnya kalau kita sering goes di jalan raya yang rame, terus dulu kita HR ini kan heart rate, istilahnya tuh intinya kita tuh olahraganya agak-agak nyerempet-nyerempet nyawa nih. Jadi inget mati. Karena inget mati itu jadi kita bisa ya inget mati, jadi otomatis lebih secara itunya tuh, secara rohaninya lebih dekat sama Tuhan ya? Iya, maksudnya secara rohani bisa lebih baik lah istilahnya.
daripada sebelumnya. Jadi dalam gitu. iya, benar. Dalam ya berarti ya Emang sampai kalau efeknya dalam berarti. parah, pandemi banyak merubah sudut pandang segala macam, banyak berubahnya. Luar biasa. Luar biasa pandemi. Jadi kita ngambil hikmahnya ke positif kalau adanya pandemi. Tapi sepedamu sampai sekarang nggak di-upgrade kan? Yang dikasih? Yang di Casio? Enggak. Cuma Ganti ban ya? Oh, cranksetnya aja jadi Sora. Cranksetnya Sora. Basicnya kan bawahnya Sora. Ganti sprocket. Claris. Kan ganti sprocket 42 ya? Iya. Ya kan? Ganti. Oh, bawaannya Claris. Claris. Semua fullset Claris semua. Crankset sebenarnya FSA bawaannya. Oh iya, FSA ya. Bawaannya terus ganti ke Sora. Sora. Ya kan? RD Tadinya kan BB-nya kan kotak. ya ganti HT2. HT2. Terus sprocket ganti 42 kan? 42 pakai Gotling. Gotling. Pakai Gotling. Yang bikin shifting itu lemot. Iya, nggak sinkron. Kurang. Lemot. Ya lemot. Karena ya antara pakai Gotling sama ketemu sprocket 42 yang bukan Shimano juga, ya kita harus kelemahan sepedaku harus terima itu. Iya. Dan bahkan sepedaku yang di Casio itu kan pakai GRX. Dikasih 2. Iya, di Casio kan tak ganti GRX. Iya, GRX. RD-nya kan. RD-nya tak ganti GRX, kemudian sprocket ganti 42. Itu akan tanpa Gotling ya? No. Oh iya bisa. Jadi efeknya ke shifting itu tidak responsif seperti ketika aku pakai sprocket yang jauh lebih kecil. Misalkan maksimal di 36. 36 ya. Nah, makanya aku nyimpen tuh 34, 36 tak simpen tuh. Suatu saat pengen ganti. Iya. Tinggal ganti sprocket doang kan. Pengen lebih halus. Iya. Dan kita harus tahu sebagai owner sepeda itu harus tahu gitu. Terus beda halnya kalau kita pakai GRX yang memang diperuntukkan untuk 42. GRX oh serinya yang 11 speed. Iya. Ada kan 42 8 12. Nah, atau yang di atasnya yang 12 speed itu akan jauh lebih responsif dan smooth. Daripada kalau pakai yang GRX 10 speed pakai 42 itu lemot. Bagi yang paham. Udah dicobain semua soalnya ya. Ya sudah. Makanya itu kan. Jadi kita nggak bisa ngomong aku udah pakai gini kok masih nggak enak. Nggak enaknya. Ya, harus tahu itu. Nah itu kita harus paham kondisi sepeda dan speknya. Spek ininya spare part itu harus paham. Batas sampai mana gitu ya. Betul. Jadi kita harus toleransi kemampuan dari part kita. Kalau kita melulu, wah aku udah upgrade gini, tapi kok nggak gini, ya, matamu. Sering ya dikomplain sama itu ya? Ya, bukan. Kalau klien kan seringkali tak edukasi kan. Nah, lebih ke teman-teman di grup atau apa gitu kan. Biasanya kan ada yang ngomong seperti itu dan DM gitu. Ya matamu, mau ora iso. Awakmu itu harus paham. Iki batasnya kalau dari pabrikan aja. GRX 10 speed di 1136, ya kan? Tapi catatan nih ya, kalau di forum nih ya, kayak emang bawaan manusia beda-beda nih. Ya asli. Evin ini salah satu cangkemnya luar biasa. Kalau nggak kenal nih kayaknya gampang emosi gitu. Lalu kalau udah kenal enggak. Sebenarnya ya makanya orang itu pentingnya jangan nilai dari secara singkat lah. Baik. Kan to the point orangnya. Iya, mungkin ya itu kan orang beda-beda nangkapnya kan, daya tangkapnya. Tangkapnya kadang-kadang gitu. Pas baca komen, wah kok begini nih. Tapi ya enggak, maksudnya enggak begitu sebenarnya. Responsif dan memang apa namanya? Ya to the point, enggak apa nih? Istilahnya enggak apa ya? Enggak basa-basi. Ya, apain sih di Jakarta itu nggak perlu basa-basi. Ya. Kecuali ada titik tertentu yang kayak aku sampai di nggak jadi pas waktu di apartemen dulu. Ya. Karena kan nggak ketemu head to head, beda. Kalau teleponan aja. By phone dan orang tua. Mungkin ya orang tua ya, umur di 50-an atau apa dan punya jabatan. Seperti itu bisa jadi akhirnya tersinggung. Dan bukan pesepeda. Kalau pure pesepeda pasti paham.
apalagi kalau cuma WhatsAppan tuh, kita nggak tahu emosi Iya. orang tuh. Lagi WhatsAppan dia lagi marah atau lagi seneng tuh kan Iya. kita nggak tahu tuh. Iya. Jadi multi tafsir tuh. Nah itu, makanya itu kan. Ya. Terus, by the way, project ke depan mau kemana dan apa nambah sepeda? Kalau- Sepeda kan udah nambah. Sepeda nambah. Oh iya Iya Lombard. kan? Lombard kan. Lombard. Sama Lombard itu alloy ya? Aloy. Aloy. Kenapa nggak dijual satu sih? Ngapain sih ngumpulin secara logika kalau aku ya, ya jujur-jujuran ya. Karena secara base-nya kalau menurutku ya tak jual satu, ambil satu yang proper untuk dirimu, kemudian untuk dibangun, di-upgrade. Jadi Kalau tadinya aku. mau gitu kan tadinya. Cuma ini kan sepeda di rumah itu beda-beda masalahnya. Sally, Federal, terus ada MTB yang bisa dilipat tuh 26 lipat. Oke. Jadi genrenya itu Punya ciri beda-beda. beda-beda gitu. Jadi dulu sempet yang 26 lipat itu mau tak jual kan. Gak boleh sama istri. Ya alasannya Merek ini apa? unik katanya. Apa sih elemen US military itu? Oh, yang ada shocknya itu. Ya ada sok. Terus. TD26 tapi bisa dilipat ya kan. Oke. Apa sih namanya tuh yang dulunya kan dipakai militer Amerika tuh terjun payung. Iya, yang kalau di main PUBG itu masih ada, teman-teman. Iya kan? Iya, Iya, iya. sepeda lipatnya Oh, kayak di gamer PUBG. juga ya? Itu. Iya. Terus. Main PUBG juga ya, Cak? Ya. Ya. Oh ya dulu ya. Itu dulu. Oh dulu sama dong ya. Sekarang mau udah Oh, dihapus. udah dihapus ya. PUBG. Terus. Nah, jadi ya itu maksudnya genrenya beda-beda. Terus punya single speed juga, fifth gear gitu kan. Tapi karena tandemnya udah jarang Terus sepedahan yang fifth gear ya itu jadi sering di garasi aja udah. fixed gear masih ada kan? Masih ada, jadi ya gitu nggak dijual gitu. Nah, kalau aku fixed gear kemarin kan tak lepas. Karena Oh, nggak iya. terpakai satu. Polygon ya? Yang Polygon Rajge. Ya, Itu nggak dipakai. nggak terpakai dan yang jopro aja. Itu beli untuk konten pas hasrat, karena kan zaman kuliah itu pengen banget itu kan, itu mahal dulu kan. Zaman kuliah kan nggak punya duit kan. Ya pas berburu dapat murah. Ambil. Jadi melampiaskan hasrat Iya. dulu gitu kan. Iya, udah Ketika keturutan. udah punya, oh udah nih, mungkin Udah. pernah gitu. Nah, Oh, iya. kecuali yang di atas itu nggak bakal dijual karena itu memang pertama kali dibelikan sepeda orang tua, baru kedua, ini sepeda kedua, Oh. kemudian sama orang tua nggak boleh dijual, sama orang tua aku ini yang nggak boleh dijual. Ada nilai histori nih. Dan zaman aku SMA kelas berapa ya? 1 udah naik Bromo juga. Jadi nggak nilai sejarah hidup. Jadi bukan anak sepeda karbitan nih. Ya enggak, sponsoran sama nih. aja. Podo ae. Iya, Nah, iya. terus kemarin kan Sally. Kalau Sally yang pertama ada turn kan. Turn itu kan kalau yang turn ini fix nggak boleh dijual, nggak bakalan dijual karena satu ini adalah dia dapat dari subscriberku, penontonku. Dibeli apa? Tak beli. Oh, dibeli. Dan pada saat dulu cuman 1,8 juta. Bayangkan. Waktu pandemi ya? Iya, waktu pandemi meskipun bekas crash itu udah tak suruh benerin aja bakalan habis segini, sama yang jual lagi masih laku 10 sampai 15 juta Saat itu. saat itu. Tapi dibeli cuma 1,8. Iya, 1,842 juta lupa aku. Wah, iyalah. Nah, Itu terus ya sudah sampai sekarang pokoknya dulu ya part yang nempel itu tak jualin, akhirnya bisa nutup aku belinya. Paham nggak? Jadi kan sepeda ini bekas tabrak ya. Bagian belakang itu rusak, tapi frame bener-bener bagus kondisinya. Aku selalu akan ngecek kan sepeda itu kan. pokoknya Nggak ada miring gitu frame, frame-nya. semuanya aman. Oh. Kesikat bagian belakang wheelset. Oh, wheelsetnya hancur lah. Wheelset, apa ya? RD apa semuanya. hancur semua. Nah, sisanya part yang nempel tak jualin Oh. untuk nutupin beliku itu. Nah. Iya, iya. Istri? Oh enggak. Istri. Istri dah. Iya. Telepon dulu, angkat dulu dong. Hah? Angkat Nggak dulu. apa-apa nanti. Nah, oke kan, terus kayak gitu untuk nutupi, kemudian aku punya sepeda, langsung tak masukin ke sini. Satu sepeda. Tak jual frame aja tak apa. Pokoknya akhirnya jadi seperti ini dan tak pakai touring-touring juga kan. Oke, kemudian yang Gus 16-an, Belum pernah lihat tuh. yang biru.
Pernah yang ya? 16. Oh 16 ya, Sally juga. 16 in, iya. Itu dulu zaman frame setnya tok 7,5 juta. Itu nggak dijual tuh. Ya nggak bakal lah. Jadi Ya intinya udah biarin aja, karena ada nilainya. nilai historinya, makanya nggak dijual gitu. Iya, angkat dulu. Angkat di WhatsApp aja. Jadi seperti itu. Jadi ada nilai historicalnya, terus akhirnya nggak dijual. Dan pokoknya aku ada beberapa Gus dulu. Terus sisa itu sebagai kenangan. Oh, aku dulu juga kena di jebakan zaman pandemi. Paham nggak? Harganya. Yes. Oh iya. Iya. Akhirnya ya udah itu hasilnya. Kayak gitu, 7,5 juta frame set toh. Sekarang cuma 2,5 juta apa 3 juta. Kalau frame set, Iya. kalau ngejual 5 juta paling. Full bike, Full bike. ya kan? Paling mentok 7 juta. Kalau bisa ngejual, iya seperti itu. Nah kalau kemarin sempet mau tak lepas, tapi aku konfirmasi sama yang support aku kan. Ini mau dilepas apa enggak? Dilepas aja ya Om ya. Aku tak ngambil yang cube gitu kan. Nah, akhirnya jangan, itu sudah punya nilai sejarah, biar nanti kalau ada teman-teman yang mau pakai atau apa bisa juga. Dan akhirnya tak konsep yang apa Nicasio itu bakalan buat ajar-ajaran yang Gravel. yes. Oh. Nah, kalau yang alloy memang tak peruntukan untuk long ride. Ya, long Nah, ride. kayak ultra, Ultra. goes ultra gitu. Iya. Nah itu sebenarnya. Nah, Sama. itu. Nicasio karena Chromoly itu untuk pure boot gravel. Nah si Lombard ini ya tadi makanya pakai buat ke Jogja kemarin. Tapi bannya juga bukan ban road ya kan? Bandrut. Bandrut. Yang si bawaannya enggak bawaan Lombard deh. Iya. Bawaan Lombard road nggak ya dia? Lombard, oh enggak. Enggak ya, tapi 740. Ini kan bawaannya yang cube itu kan sebenarnya flat bar terus Ini 740. beli ini ya, frame set aja ya? Second beli full bike, Full bike tapi Ultegra. oh Terus diracik ulang akhirnya jadi seperti itu. Total tebak berapa habis sih? enggak, males. Pasti tahu murah kan? Pasti murah udah Kalau aku. kalau iya. Hitungannya murah dengan apa yang didapatkan kan. Full bike kalau aku apa namanya? Cerita itu dulu orangnya ngejual 15 juta. Aku iseng nawar 8 juta. 8 juta mau. Ini orang lokal apa orang Orang lokal pulang dari Jerman bawa sepeda ke Indonesia. Oh. Akhirnya sepedanya mau dibeli sama temennya. Iya, iya. Nah, sama temennya udah dibayarin 5 juta, di DP-in. Mm-mm. Ditinggal ke luar negeri sama temennya itu. Temennya nggak balik-balik. Wah, udah balikin aja uangnya gitu. Nah, 5 bulan kemudian yang ngejual ini DM aku lagi. Mas, masih minat nggak? 8 juta boleh nggak gitu? Jangan deh mas. Gitu. 9 juta aja deh mentok. 9 juta. Oke. Waduh, masih tak tawar-tawar lagi. Mas tawar akhirnya, yes, aku nggak mengiyakan tapi berangkat ngecek. Ternyata ada crack sedikit kan di fork yang akhirnya fork ada retak. Makanya tak kontenin semuanya kan sepeda. Pokoknya sepeda yang tak pakai pasti tak kontenin. Dan biar menjadi pembelajaran teman-teman kan. Akhirnya aku harus nunggu ownernya yang punya itu di Jerman itu masih jam 4 pagi. Sedangkan aku itu di rumahnya itu jam 8 atau jam Malam. 9 siang nungguin dia bangun sampean biar konfirmasi ini kondisi ada retak gini 8 juta aja deh gitu. Gak dapet, akhirnya deal di 8,5. 8,5. Sisanya untuk upgrade. Ini jadi pot ganti nih. Enggak dong, Si crack ini repair nggak dong. bahaya? Oh, repair Enggak, bisa. tak repair Oh, kan bisa ya? karbon. Bisa Tak repair sendiri. Nggak bahaya ya? Nyatanya udah lulus 1.500 kilo. Di road ya? Duh, Oh ya dari gravel juga dari tuh. balik kemarin ya? Balik kemarin terus kemudian Ya balik ke sini kan? Audak 200 terus ke sini 1.300. Aman ya di Nyatanya? repair ya? Oh iya. Nyatanya nggak tahu kita ke Nyata, depannya. udah dicek, jadi aman, Iya. sehat. Alhamdulillah lah. Ya. Makanya itu tujuannya kemarin sekalian ngetes karena hasil repairan kan. Repairnya retak doang, bukan yang crack bener-bener patah. Beda loh ya. Iya. Case yang berbeda itu. Jadi memang crack dan aku tahu posisinya di mana terus dikelamatkan itu. Makanya ini kan ada
ini Berapa barang-barang senti? karbon. Berapa senti kira-kira? Seginian lah. Lumayan tuh. Lumayan di itu, lumayan. Cuman retaknya itu bukan retak yang karena faktor hasil tabrakan, tapi orang pasang TA, orangnya itu kemungkinan besar pasang TA Terlalu kencang. tanpa ada well set. Terus dikencengin. Oh, iya, Nah, iya. makanya ada crack itu. Jadi masih bisa di repair dan aman sampai sekarang. Stabil buat lepas tangan apa semuanya stabil. Ya kan? Ya wajar lah ya. Ini kan dokternya sepeda soalnya nih. Makanya bisa dapat murah karena juga kan sisa-sisanya misalkan pilihannya pihak A B C D-nya itu kan dipikirkan dengan matang. Kayak akhirnya nambah drop bar, kemarin drop barnya kan awalnya pakai yang lepasan marin. Iya. Oh, kurang sip. Ternyata beda dengan marin yang tak punya. Kayaknya bawaannya yang seri di bawah gue. Hah? Lebih berat tuh. Nah, Nicasio-ku kan lebih ringan. Apa drop bar-nya. Akhirnya memutuskan untuk pasang Nicasio sempet yang itu yang aku beli dapat 100.000 tak pasang di Nicasio. Kok masih kurang aku tak belikan Venture Max. Venture Max dapat murah juga 400 ribuan. Second. Baru. Hah? Baru. Baru 400? Iya. Ada ya? Ada biasa orang Dulu di pasarannya 7,5 lah ya? bukan kan aku pernah update status di grup yang aku ada budget 200.000 nih atau 300.000 cari Venture Max. Iya, terus? Anak-anak ikut nih bro semuanya. Iya, aku juga Di ikut. DM sama teman-teman. Oh ada, nih Mas, 400. di WA, masih minat enggak? Ah. Iku. Oke, ya wis. Boleh deh. Deal di pokoknya 4.30 sampai rumah. Ya, murah. Itu makanya sekarang kepasang. Pakai GRX ada tujuannya. Jadi semuanya ada tujuannya kayak gitu. Dan rencana goes jauh kemana? Nggak ada. Akhir tahun kan biasanya goes jauh, goes Nggak party. bisa. Selalu dari sejak pandemi itu akhir tahun itu kan biasanya ada Heeh. Festaf ya? Apa itu? 500 rapa itu. Oh, Rapa. Ya, oke, itu Nah, lah. itu kan dari dulu pengen coba. Kalau rata-rata orang ada yang nyicil 8 hari ya? Rapa festif. ya. Kan mulainya tanggal berapa sih Ya itu? pokoknya 8 hari kalau nggak salah. Ya, Mulai tanggal berapa? nggak tahu. Nah, tapi orang rata-rata 2 hari dihajar kan? Sebenarnya Sabtu, 2 hari, Minggu, Sabtu ya. Minggu. Itu izinnya nggak dapet akhir tahun tuh biasanya acara keluarga. Jadi udah wassalam lah. Ya istilahnya. tinggal tanggalnya sih, Rapa festif kan. Iya, kalau mau ngikut yang maksudnya orang yang lain gitu kan, pasti tanggalnya tuh ya tanggal apa? Hari weekend. Iya. Ya, Tanggal merah itu lah, tanggal merah paling itu. cepat kalau mau ngejar Rapa festif ya nggak usah sampai explore, cari yang flat, cari yang kawasan kayak Ya kan kita pasti Dalkotan. ngikut orang gitu, ngikut Di orang. sendiri aja kan bisa. Kalau sendiri kayaknya iseng banget gitu 500 kayaknya. Ya nggak apa-apa, kenapa? Kan muterin Dalkot atau muterin misalkan ngelup main di ini langsung 500 kilo juga nggak apa-apa. Enggak. Tayeng gitu. Itu di di Dalkot aja. Enggak seru. Nah, ini ngomong-ngomongnya seru nih, nanti tanggal 16 seru nih. Balap. Itu di mana sih lokasinya? Bintaro. Oh, Bintaro. terus lu kesana naik apa? Bawa mobil. Gua numpang dong, boleh nggak? Kalau dapat pinjaman 3 sepeda kita, tapi orangnya nggak tahu nih muat nggak ya bertiga mobilnya. Ya, gua bisa bawa motor, yang penting sepeda gua. Iya, dulu. tumpuk 3. Nggak apa-apa. Kalau dapat pinjaman mobil apa kayak Xenia gitu sama adik ipar. Kan Belum dilepas. bilang. Hah? Bisa kan dilepas. Apanya? Wellset dilepas. Oh iya, kan, iya. Iya kan. Biasa. Makanya nanti kita lihat sikon ya. Kalau misalkan nggak bisa bawa cuma muat 2 berarti si Ayla itu. Ayla. Ke atas ke Ya solusi nanti kalau misalkan nggak ikut ya diiketin motor. motor. Oh ya bisa. Ya. Iya, diiketin Udah motor. daftar ya? Udah ambil yang cyclocross. Wah, cyclocross. Pengennya nanti nambah yang open sih. Oh ya, Iya, yang open. FFA. Iya, open. Iya, free fall apa? FFA. Iya. Itu. Iya. Tapi ini keren. bukan yang kompetisi untuk atlet kan. Kalau untuk atlet ya yang penting Nggak, gua ngonten deh. Yang penting Udah deh. ngonten, yang penting seneng-seneng aja. Iya, yang penting turun ngonten deh. Seneng-seneng. Soalnya nggak dapat undangan dari panitianya. Cuma kalau dapat undangan kan aku nggak perlu bayar. Gimana nih Om Topik? Iya. Nggak bayar. Ya
Karena Nggak, ini partisipan. Iya, partisipan. Partisipasi. Kemarin sih pengen ikut aja. Iya, benar. Tapi kok jauh ya Bintaro Jangkrik? Aku baru tahu. Iya, yang 2 tahun lalu juga di sana. Bintaro Maksudnya juga? di Bintaro juga. Ya. Oh, jadi nggak ngecek lokasi ya? Enggak. Oh, Aku mikir- asal daftar aja, Iya. penting ikut dulu aja gitu. Ikut dulu. Nah, itu seru tuh, ya Sekali kan? nyari ban, semoga aja besok semoga sebelum start itu ada pengecekan ban nih. Ban kan maksimal di 35 kan? Iya, Cyclo 35. Iya, itu jangan- ada pengecekan kan yang penting. Ada ketika daftar ulang. Nah, itu Ada penting. Soalnya sepeda. aku juga sekarang lagi nyari ban 35 pinjaman. Oh, nggak ada ya? Ini 38 ya? Aku 37 sama 40 punyanya. Oh, iya iya. Itu Nggak bisa. Pinjem. Pinjam. Karena kan Pak cari ya susah nyari cyclo yang rata-rata kan cyclocross itu ban basah itu susah, kalau di sini mahal. Ban basah sendiri mahal. Jadi bukan susah, tapi mahal. Mahal. Susah dan mahal makanya. Kalau ada Mahal uangnya terakhir, gampang, kalau iya. ada uangnya gampang kan. Nah, aku paling nyopot crank depan satu. Jadi pakai Jadi single. Single. Iya. Iya, ya emang single yang cocok. Udah nggak ada tajakan. Iya, untuk nyicer gitu kan. Itu cyclocross terus open. Nggak tahu pakai yang mana. Nih Casio aja ya kayaknya seru ya. Kalau cyclo ini aja mending. Oh iya. Iya. Mending. Kan Soalnya kan dia sering obstacle-nya itu kan kita ngangkat sepeda tuh. ah. Ya kalau lebih ringan kenapa enggak gitu. Oh lari aja daripada cyclo itu yang penting kuat lari. Bisa. Iya kan? Daripada lari aja ya. Di Lupong. Yang penting itu kan bisa Iya. terhitung menang. Iya kan? Biasanya sampai Kalau di jembret kalau banget ya. kita nonton yang apa lomba-lomba yang di luar itu kan memang yang pas di bagian pasir yang panjang Iya. itu ya lah banyak yang lari. Iya. Ya, lari udah. Ya itu serunya. Ya, Oke. Serunya gitu. Ya, kayaknya tapi biasanya yang turun itu anak-anak hobi saja kan? Apa ada atlet Nah, juga? 2021 itu disikat abis sama anak gravel hura-hura. Oh. Yang cyclo-nya itu kalau nggak salah ya. Cyclocross-nya. Juara satunya Kiting, juara 2-nya itu Edmund. Oh. Gitu. Edmund sekarang udah pindah di Bandung. Nggak tahu kalau dia balik lagi sini. Ya, pokoknya ya anak-anak itu maksudnya ya serunya di situ. Pokoknya peserta yang sekarang nggak tahu nih gitu kan. Lebih random nih karena kan informasinya lebih nyebar lagi nih. Iya. Nah, aku nunggu beli cheese dulu. Cheese-ku hilang. Cheese harness yang untuk GoPro itu hilang. Dari balik kemarin. Iya, jatuh. Oh. Jatuh pas di mana ya? Untuk balik lagi tuh naik turun, Pak. Digigit aja. Makanya waktu ke Bogor juga ada yang digigit. Enggak worth it kalau untuk balap, Bos. Iya. Hasilnya enggak. Aduh, nyiksa diri itu. Kan hasilnya kan kalau bagus kan kayak yang kita main di UI kan. Iya. Berarti gua bisa latihan di UI ya? Bisa. Ya nggak usah latihan juga nggak apa-apa. Have fun aja. Oh, Iya. hadiahnya gede kan? Hadiahnya Bukan fresh money kan? bukan. Jadi berupa barang, mungkin barang sponsor ya. Hmm. Nah, ya waktu itu kalau nggak salah ada frame juga, hadiah frame, helm, kayak gitu-gitulah. Oke. Yang penting seru aja. Seru aja itu ya. Seru, Bikin liputan kita. liputan, konten. Iya. Ya memang yang bikin juga anak-anak Tangerang. CXID kan anak Tangsel Club, emang Tangsel Padang. komunitas Tangsel ya kan. Itu. Aku kalau disuruh main ke sana wegah panas. Kalau ketemu di UI, main ke sana. Wegah bos, panas bos. Aku udah pernah tinggal di sana dan aku udah ada yang mending di Depok, udah panas cukup. Tuh. Udahlah, kayak gitu aja dulu ya. Iya. Kita udah panggilan soalnya teman-teman. Salam pembuka. Salam membuka dan jangan bosan-bosan nanti kalau Cak, ayo kita ada barang tak ajak. Coba kita mau ulas siap. ngobrol. Kalau ada waktunya pasti. Oke. Dekat kok. Padahal tetangga tapi gak pernah main bareng loh. Tanggal masa gitu. Ya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Kasih. Makasih Rizky. Mas Kevin. Sampai ya pokoknya aku nunut kalau bisa ya. Kalau Hah? nebeng kalau bisa yang ke Tangerangnya. Oh iya, pasti. Kalau misalkan nggak bisa ya sudah bakalan tak ikat di apa namanya? Nanti kita motor. hari Jumat tanggal 15-nya gladi coba aja muat. Oke. Sabtu kan acaranya? Acara Sabtu, Jumatnya kita tes. Oke. Yes, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya, fanain.evin. Follow juga Instagramnya Om Rizky. Super Keyboard. Oke, nanti tak ketik.
Kalau aku nggak males, Iya. bisa tahu tak langsung tak upload Males aja nggak apa-apa. di Regi. Langsung tak upload tuh, Boy. Oh gitu Oh, ya, iya. bebas. Kan ngono biasa. Langsung tak kasih linknya wae, link Instagrammu di bawah. bisa. Assalamualaikum. Aku salah warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah telepon terus ya.